Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya kantor Kementerian Agama memiliki satu inovasi yaitu Bisma Podcast. Bisma Podcast ini artinya bincang santai terkait materi agama. Mudah-mudahan sahabat Bisma dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun. Sahabat Bisma, pada edisi kali ini, perbincangan kita pada kali ini adalah cukup spesial karena sebagaimana biasanya di akhir tahun kita selalu menghadirkan sosok inspiratif. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita menghadirkan sosok inspiratif yang selalu memberikan inspirasi khususnya di kami pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan khususnya dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada umumnya. Siapa sosok inspiratif yang kita hadirkan saat ini, sahabat Bisma, beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Beliau adalah Bapak Iko Manggiriase, SEMAG. Sahabat, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah, sungkaru sehat Pak. Baik, dan syukur di tengah kesibukan Bapak bisa hadir di acara kami yaitu Bisma Podcast. Baik Bapak, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi di prolog awal kami bahwa kita selalu menghadirkan sosok inspiratif di akhir tahun untuk Bisma Podcast, sahabat Bisma Podcast dimanapun berada. Dan untuk tahun ini sosok inspiratif bagi kami adalah jatuh ke Bapak. Pak, mungkin bisa diceritakan, mohon maaf nih Pak, ampura Pak, sebagaimana kami ketahui bahwa Bapak ini sebelum menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan ini adalah sosok sangat sederhana, bahkan kalau nggak salah, mohon maaf Pak, Bapak ini dari desa loh Pak. Dari desa. Dari desa, Pak. betul. Dari desa. Terus gimana ceritanya dulu ketika mengawali karir di Kementerian Agama dan sekarang menjadi kepala kantor itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Gun. Pada hari ini sahabat Bisma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Iko Manggiriase, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Nam Budaya, salam rahayu, bahagia untuk kita semua. Tentu hari ini saya menyapa sahabat Bisma dimanapun berada terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh beliau Pak Haji Gun Supardi, rekan kerja saya tentunya, di mana saya ingin berbagi Pak terkait dengan sebuah kinerja atas dasar pengabdian. Tadi tidak salah Pak Gun menyampaikan bahwa saya adalah anak desa. Anak desa Pak? Ya, yang sama seperti saya Pak. Iya, yang biasa diajari sederhana. Anak desa yang sederhana tapi diberikan penguatan, cita-citanya harus besar. Waduh, iya. Nah dalam konteks itulah saya selalu diberikan semangat oleh orang tua. Dan kebetulan saya memang punya cita-cita jadi pegawai negeri Pak Gun. Oh, memang dari awal? Iya, memang anak desa ya? Ingin jadi pegawai negeri. Pegawai negeri. Dan itu sangat kuat dorongan dari ibu saya. Iya. Disuruh bagaimana caranya belajar, disuruh bagaimana membantu orang tua, agar kelak cita-cita itu bisa tercapai. Alhamdulillah. Mungkin itu sebuah takdir dan karma saya. Baik. Dan saya diterima sebagai PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung awalnya. Oh, awalnya Kelungkung. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1998. 98. Kalau hitungan tahun sekarang ya kurang lebih 20 tahun Pak. 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun kalau dari sisi pengabdian itu masih kurang Pak. Masih kurang ya Pak. Terhitung waktu sangat singkat. Sangat singkat. Saya pun kok merasa baru kemarin rasanya. Baik. Kok tahu-tahu hitungan tahun saya hitung perlahan ternyata sudah mendekati 28 tahun. 28 tahun. Jadi yang pertama, sahabat Bisma dimanapun berada, saya diangkat pertama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Tahun 98 Pak ya? 1998. CPNS-nya ya? Ya, CPNS di situ. Dan setelah kurang lebih 2 tahun 7 bulan, mungkin karena kepentingan organisasi, saya ditarik ke Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
Dan di situ saya langsung diberikan tugas untuk sebagai staf keuangan. Oh, mohon maaf Pak, saya potong. Ini Ya. menarik ini. Awalnya diangkat itu kok bisa langsung 2 tahun 7 bulan di Kelungkung lalu ditarik ke Kanwil, kok langsung diberikan job sebagai staf di keuangan? Karena apa, mungkin background pendidikan Ya, ada? mungkin satu pertimbangan waktu itu kan SDM-nya masih kurang. Oh, Yang kedua mungkin melihat latar belakang pendidikan saya di pendidikan ya. ekonomi, sehingga pada saat itu pimpinan memberikan saya untuk belajar di keuangan. Baik, baik. Nah, selama saya di keuangan dari tahun pertama di sekitar tahun 2020-2021 saya memegang terkait dengan perencanaan. Oh, wah ini posisi yang luar biasa ya. Ya, waktu itu Luar biasa susahnya gitu. waktu itu seorang perencana Iya. harus betul-betul memiliki sebuah integritas, Baik, baik. komitmen dan semangat yang tinggi untuk belajar. Dari tahun 2001 saya pindah ke Kanwil. Tahun 2005 seingat saya, pimpinan pada saat itu mempercayakan terkait dengan penyusunan anggaran untuk semua satker yang ada di Provinsi Bali. Wow. Untuk di Kementerian Agama. Ini betul-betul harus fokus Pak ya. Karena kalau ini salah semua. Iya, betul. Ya. Jadi pada saat itu 2005 saya dengan semangat dan tekad yang kuat belajar terus dengan teman-teman dan minta petunjuk dari pimpinan. 2025 itu seluruh satuan kerja, karena pada saat itu penyusunan anggaran itu terbagi dari dua macam anggaran Pak Gun. Oh. Yang pertama namanya ada DIK, daftar isian kegiatan. Yang kedua ada daftar isian proyek. Iya. Jadi kebetulan pada saat itu yang di kegiatan yang rutin, daftar isian kegiatan untuk rutin itu pure di saya. Iya. Satu provinsi ini. Satu provinsi Pak. Dan satu teman lagi menggarap terkait dengan ada proyek istilah pada saat itu. Pembangunan fisik itu masuk dalam proyek. Nah, selama itu saya belajar bersama teman-teman bagaimana mengkolaborasi antara kegiatan rutin dan kegiatan proyek. Dan setahu saya pada saat itu dari ujung barat, dari Kabupaten Jemberana, Negara sampai ke Karangasem itu bagaimana pembangunan harus merata untuk pembangunan kantor, gedung kantor. Nah, disitulah saya dengan teman-teman bagaimana mengkolaborasi, baru belajar dan bagaimana untuk apa yang menjadi tanggung jawab kita itu sukses. Saya potong dikit Pak. Anggaplah dunia baru di saat itu. Tapi kok bisa langsung langsung bisa menyelesaikan posisi itu dengan baik, mengerjakan itu dengan baik. Ini sebenarnya resepnya apa? Ya. Resepnya apa ya? Yang pertama karena kemauan. Oh, kemauan pertama Pak ya, kemauan. Kalau kita mau pasti bisa. Iya. Yang kedua karena kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Apapun yang diperintahkan oleh atasan. Baik. Saya waktu itu tidak pernah berpikir lain selain menyelesaikan tugas yang dia manahkan kepada saya. Jadi pertama tadi harus mau, harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Baik. Berikutnya mungkin ada lagi? Nah, sehingga dengan dua hal itu tentu harus dikolaborasi dengan rasa disiplin. Kalau bahasa sekarang berintegritas. Dan menjaminkan diri bahwa pekerjaan itu akan tuntas. Baik. Dan bisa dilihat oleh atasan terkait dengan laporan. Baik, dan itu menjadi pembelajaran bagi kita sahabat Wisma. Ternyata ketika kita hadir di tempat yang baru, diberikan amanah yang baru, kita jangan terlalu merasa kepreser, merasa ditindas dan lain sebagainya. Kita akan selalu berhasil walaupun di tempat yang baru. Yang penting seperti yang disampaikan oleh sosok inspiratif kita pada saat ini Bapak Komang Giriase, pertama harus mau. Jadi sahabat kalau ditempatkan di mana saja dengan dunia yang baru, yang penting mau. Yang kedua adalah responsibility. Tentunya itu dikemas, dibingkai dengan integritas gitu ya. Integritas. Selain integritas apa Pak? Integritas, disiplin. Oh, disiplin. Ya, karena integritas itu terjemahkan disiplin. Baik. Ya, disiplin. Nah, selanjutnya dari hal itu saya banyak belajar. Dengan tanggung jawab, sehingga beberapa kesempatan, beberapa tahun sebelum saya dipindah lagi, saya dengan teman-teman menyelesaikan beberapa program, baik itu dari sisi anggaran yang sifatnya rutin, maupun sifatnya yang anggaran untuk pembangunan fisik. Dan saat ini, itu kita bisa lihat bahwa dulu di tahun 2000, begitu saya masuk di Kanwil, kantor-kantor kita tidak seperti ini. Baik. Masih seperti rumah-rumah biasa. Baik. Nah, di zaman saya dengan teman-teman itu, di situ ada pengembangan dan pembangunan fisik.
Sehingga kita bertekad pada saat itu, utamanya dulu gedung kantor dari ujung baratnya Bali sampai ujung timurnya Bali, diharapkan kita semua itu selesai semua. Dan kebetulan di tahun 2006 saya diberikan pengalaman lain lagi. Dari ngurusin anggaran, saya dipindah ke penyuluh agama Hindu. Lah, ini gimana ceritanya? Ya, dari penyusunan anggaran dari langsung penyuluh jadi anggaran dipindah ke penyuluh. penyuluh. Nah, pada Penyuluh saat, anggaran, Pak. Enggak, bukan penyuluh agama Hindu. Oh, penyuluh agama. Saya dibawa ke teknis, Pak Gun. Ya. Ini Pada saat itu saya terima dengan lapang dada dan lega. Karena apa? Harapan pimpinan, jangan sampai pegawai itu hanya mumpuni di suatu tempat saja. Apalagi kita orang beragama, harapannya semua PNS itu harus paham juga tentang agama. Sehingga pada saat itu saya dipindah di penyuluh agama Hindu selama 2 tahun, sampai 2,5 tahun. Wah. Nah, pada saat saya jadi penyuluh itulah saya juga belajar dengan teman-teman penyuluh, dengan para kasih pada saat itu, dengan Pak Kepala Bidang Pendidikan Urusan Agama Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Dan disitulah saya juga banyak belajar bagaimana mengetahui umat, bagaimana melayani umat, bagaimana mengetahui hubungan antara adat dan agama. Nah, disitulah Asungkara saya siap belajar. Jadi bagaimana sahabat Bisma ketika kita ditempatkan oleh atasan, oleh siapapun, oleh situasi, oleh kondisi, di tempat yang baru, tempat baru itu kadang-kadang sahabat bisa perbedaan yang sangat luar biasa. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh tokoh inspiratif kita pada saat ini, beliau menerima itu semuanya dengan baik dan menjalani dengan penuh integritas. Dan sahabat, Pak, mohon maaf Pak Giri, dari awal saya lihat Pak Giri ini ya tetap seperti ini, Pak. Tetap awet muda, mungkin karena konsepnya tadi, Pak ya. Jadi nggak pernah melihat sesuatu itu sebagai hal yang tidak baik, selalu positive thinking saja. Baik, Pak. Setelah jadi penyuluh nih, Pak. Terus seperti apa perjalanan karirnya Pak Giri? Ya, penyuluh kurang lebih 2,5 tahun, Pak. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya maksimalkan dia di situ untuk belajar. Karena saya mungkin dibutuhkan kembali oleh Kanwil waktu itu, ada sama organisasi. Asungkara alhamdulillah saya diangkat sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara. Baik, tahun berapa itu, Pak? Itu 2008, Pak. 2008. Baik. 2008, sehingga pada saat itu saya melanjutkan tugas saya di saat saya dimulai 2005. Bagaimana menuntaskan program kerja yang apa yang diharapkan pada saat itu oleh pemerintah, khususnya Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, untuk bagaimana sarana dan prasarana untuk mendukung baik itu di urusan agama dan di pendidikan agama dan keagamaan. Sehingga pada saat itu apa yang saya tinggalkan setelah saya jadi penyuluh dan saya kembali tarik menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara, saya melanjutkan pembangunan gedung kantor yang mungkin belum terselesaikan. Belum selesai. Ya. Jadi pada saat itu Asungkara alhamdulillah beberapa kantor untuk tingkat kabupaten dan maupun di Kanwil itu sudah rata-rata di tahun 2008 itu sudah selesai hampir 60-70%. Baik. Sehingga PR saya untuk begitu saya menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan BUMN itu tinggal melanjutkan. Nah, pada saat itu ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan kita bersama karena itu merupakan prestasi kita pada saat itu, di mana atas komitmen kita, atas kerjasama dan koordinasi kita dengan pusat, khususnya Kantor Kementerian Agama di Jakarta, dan kita Bali selalu dimudahkan, Pak Gun. Karena atas dasar integritas, atas dasar disiplin, atas dasar komitmen kita bersama untuk membangun, khususnya pelayanan di tingkat Kementerian Agama Provinsi Bali. Baik. Dan itu kita buktikan, Pak Gun, bahwa sarana prasarana di tahun 2008 di saat saya menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan IKN itu hampir rata-rata semuanya berjalan lancar. Baik. Nah, itu dibuktikan dan Pak Gun juga bisa nikmati sekarang bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan ini seingat saya itu dibangun mulai tahun 2005. Baik. Setelah jadi Kasubag, Pak. Ini dari penyuluh ini luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Dari penyuluh diangkat lagi menjadi Kasubag Perencanaan. Lanjut apa yang Bapak amanah apa lagi yang Bapak? Nah, pada saat saya di Kasubag itu
disitulah tantangan yang luar biasa. Luar biasa. Karena target-target yang diberikan oleh pimpinan pada saat itu tidak main-main, Pak Gun. Baik. Tusi besar kita sebenarnya ada di dua hal, di bidang pendidikan dan urusan agama. Nah, disitulah konteks saya bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana. Baik. Dan itu saya tunjukkan bahwa pada saat saya bekerja itu apapun yang menjadi amanah saya harus sudah selesaikan. Sehingga pada saat itu gedung kantor di tingkat provinsi dan kabupaten kota Subali, Asongkara kita bisa tuntaskan. Setelah itu kita membangun sekolah. Nah, di saat itu karena program pemerintah begitu luar biasa untuk mengembangkan pendidikan untuk agama, sehingga pada saat itu saya mendapat kesempatan untuk membangun sekolah, baik itu sekolah madrasah, baik itu sekolah Hindu, yang pada saat itu ada namanya peseraman formal dan peseraman non formal, dan masih kita lihat pada saat itu bagaimana semangat dari kita bersama bahwa pendidikan itu adalah sangat utama, apalagi pendidikan yang berbasis agama. Sehingga harapan saya pendidikan di Bali yang pendidikan agama khususnya di semua agama itu akan berkembang bersama, Pak Haji. Baik. Dan mungkin Pak Haji sekarang kita lihat bagaimana sekolah-sekolah kita, baik sekolah madrasah, pondok pesantren. Nah, sekarang di Hindu kan sudah punya, Pak Haji, yang namanya Sekolah Hindu Widyalaya. Ya, dengan PMA nomor 2 tahun 2024. Sekarang ini pemerintah sudah memberikan perhatian yang sama dengan pendidikan. Tidak ada klaster, bahwa semua agama itu berhak untuk membangun sekolah. Wah, luar nah biasa. itu cikal bakalnya pembangunan fisik itu Asongkara alhamdulillah mulai di era saya. Baik, dan sekarang kami lihat, Pak, sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita, pondok pesantren kita itu luar biasa, berdiri megah dan sejajar, Pak. Mana lebih bagus dari yang lain, Pak. Dari lembaga-lembaga pendidikan. Dan kita berharap mudah-mudahan tadi sahabat Bisma, tadi kalau di Hindu tadi, Pak, Widyaraya juga. Widyalaya sudah berkembang porsi yang sama seperti itu. Dan Asongkara kita di Bali, Pak Gun, kita akan kembangkan itu, yang nanti kita akan gandeng pemerintah setempat, baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Bagaimana para tokoh, para penggiat pendidikan untuk bersama-sama bagaimana sekolah, baik itu sekolah Islam, Hindu dan seluruh semuanya akan betul-betul beriring sejalan di bawah binaan kantor Kementerian Agama. Bali tentunya. Dan luar biasa sahabat Bisma dimanapun Anda berada. Dan ternyata baru kita nyadar ternyata sekolah yang megah sekarang ini, pondok pesantren yang berdiri bagus, lembaga-lembaga pendidikan kita baik yang ada di Hindu juga, itu berdiri ternyata semasa beliau Bapak Giri menjadi seorang perencana. Luar biasa. Pak, itu dalam posisi sebagai Kasubag. Tadi ceritanya sampai di Kasubag perencana, Pak. Setelah itu kok bisa ceritanya langsung ada jadi, kalau nggak salah saya dapat informasi Bapak itu menjadi Kakamenak Kabupaten Badung, Pak. Nah, sebelum itu masih ada kisah lagi. Masih ada lagi. Ya mungkin namanya aturan tentang kepegawaian kan itu harus kita taati. Harus kita taati. Setelah saya 4 tahun 8 bulan sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara, saya dipindahkan lagi dan dipercaya menjadi Kasubag Humas Informasi dan Data. Nah, di situ saya kembali diberikan kesempatan yang luar biasa oleh pimpinan, bagaimana saya bisa berkomunikasi, bagaimana saya mengembangkan tata cara birokrasi untuk human relation-nya, atau ke humas pada saat itu. Dan pada saat itu saya mendapat pengalaman yang luar biasa, sehingga serasa lengkap. Saya dapat ilmu di teknis agama, saya bisa untuk di birokrasi industri keuangan. Setelah itu saya dapat ilmu untuk human relation-nya. Jadi serasa lengkap. Tetapi bukan berarti saya untuk berhenti belajar, saya terus belajar. Sehingga seperti yang Pak Gun katakan, kurang lebih saya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali berjalan di tahun yang ke-17 tahun. Saat itu, Pak? Saat itu. Waduh. Sehingga ada kesempatan, mungkin karena dari sisi usia kerja, saya juga harus belajar kabupaten. Sehingga di tahun 2020 saya diberikan kehormatan untuk
memberikan pengabdian di salah satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Badung, Pak Haji. Waduh. Oke. Oh, Udah ceritanya. itu. Oh, iya, 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 Iya. iya. Baik, baik, baik. Oke. Itu menarik banget, Pak. Tadi Bapak itu berhadapan dengan data, lalu diberikan amanah lagi oleh pimpinan menjadi humas, Pak ya? Kasubag Humas. Kasubag Kasubag humas. Humas. Ini humas ini tidak main-main. Oke. Bagi saya humas itu adalah Windows dari suatu Iya, organisasi betul. adalah ada di humas itu. Wajahnya kantor Wajahnya, itu jendelanya kita bisa melihat baik Betul. tidaknya kantor itu ada di humas ada tadi. di Humas. Itu ada hal yang apa kira-kira yang Bapak rasakan ketika ada di humas itu kan itu suasana baru banget itu. Baru. Dari berhadapan dengan data lalu Bapak harus bisa memberikan informasi malah sekarang itu. Itu apa Pak? Di samping tadi yang di awal diceritakan kita harus integriti dan lain sebagainya itu harus bertanggung jawab. Apa kuncinya kok Bapak bisa menjalankan fungsi sebagai seorang humas ini? Bagi saya ini humas ini. Iya, kalau humas itu kan sebuah seni sebenarnya. Seni ya, art ya? Iya, seni Pak. Orang-orang di situ sebenarnya harus memiliki talenta. Tetapi kembali Pak Haji, ini harapan saya sahabat Wisma dimanapun berada dan teman-teman seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, tetap dimanapun kita ditempatkan dan diberikan amanat, itu harus kita laksanakan. Baik. Dengan semangat dan siap belajar. Baik. Dan mau tentunya. Dan kami selalu ingat Bapak ketika memberikan motivasi kepada kami harus 3K ya. Iya. Komitmen, continue, konsisten. Nah, ini sahabat Wisma. Clue kita yang harus kita ini adalah komitmen, konsisten dan continue. Ini penting ini penting. Itu penguatan kita. Itu sebagai penguatan di saat kita diberikan tugas apapun. Baik. Itu sebagai sebuah prestasi kita sebenarnya. Berarti pimpinan memberikan kepercayaan kepada kita, itu sebuah penghargaan Pak. Baik, sahabat Wisma dimanapun Anda berada, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih tentunya Bapak kepada sahabat-sahabat Wisma yang telah terus memberikan support kepada kami Pak, sehingga Wisma Podcast ini tetap survive Pak. Tentunya yang selama ini selalu like, komen dan subscribe, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Sok semua aturan titiang terima kasih matur nuwun Pak ya, kepada sahabat Wisma dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat yang belum melakukan like, komen dan subscribe, tentunya kita mengharapkan karena bagaimanapun like komennya teman-teman itu menjadi ruh bagi kami, semangat bagi kami untuk terus memberikan informasi-informasi yang sifatnya konstruktif, edukatif pada teman-teman sekalian. Terima kasih kami sampaikan teman-teman sekalian. Pak, setelah tadi kita kepotong tadi sedikit karena menyampaikan ucapan terima kasih. Bapak ada di Badung, diberikan amanah menjadi Kakamenak Kabupaten Badung. Berapa lama di sana Pak? Dan apa yang Bapak lakukan dan prestasi apa Pak? Karena Bapak ini selalu grafiknya naik terus nih. Iya, terima kasih Pak Haji. Jadi setelah saya diberikan amanah ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, itu di tahun 2020, dan di situ saya kembali bahwa pada saat ini saya diberikan amanah. Dan komitmen saya tetap bahwa saya harus semangat. Bahwa sebuah jabatan adalah sebuah kepercayaan. Dan saya selalu mengatakan, jabatan bukanlah sebuah gengsi Pak Haji, tapi jabatan adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan tentu di situ dengan harapan kita harus berprestasi. Nah, sehingga saya di situ di Badung, yang tentunya juga, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di mana saya bertugas, teman-teman selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Dan saya meyakini SDM yang ada di Kementerian Agama semuanya sudah pada mumpuni Pak Haji. Tinggal sekarang bagaimana caranya memanage, mengkoordinir, arahnya kemana. Dan tentunya seorang pimpinan harus memiliki konsep yang kuat. Nah, itu yang penting. Konsep yang kuat yang sekali kita putuskan harus kita laksanakan dan didukung oleh teman-teman dan seluruh jajaran. Dan itu pun saya lakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, sehingga selama kurang lebih 4 tahun saya di situ. 4 tahun. Dan alhamdulillah songkare Pak Haji, saya mampu membawa kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung itu meraih predikat wilayah bebas korupsi. Di tingkat nasional, yang pada saat itu dengan penuh perjuangan dan keseriusan tentunya, karena saya sangat mengharap membangun sebuah zona integritas yang harapannya akan meraih sebuah
prestasi, baik itu WBK, baik itu WBM, tentunya itu harus benar-benar kita buktikan. Baik tata kelola SDM-nya, tata kelola birokrasi administrasinya, tata kelola pelayanannya, itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Baik. Dan suasana situasi kantor itu harus clear, Pak. Tidak boleh ada persoalan-persoalan yang menyangkut baik itu kepegawaian, baik itu pelayanan. Sehingga apa yang saya torehkan bersama teman-teman tentunya itu menjadi penyemangat kita. Baik. Sehingga dari hal itu, karena mungkin sudah waktunya saya harus dipindah kembali, sehingga pada hari ini saya bertemu dengan Pak Haji dan sahabat Bisma dimanapun berada. Baik. Saya ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Waduh, dan ini luar biasa sekali. Tadi di Badung, Pak ya? Nggih. Kamu awalnya berurusan dengan data, lalu diberikan amanah menjadi seorang Kakamenak di Badung, tidak main-main menjadi Kakamenak, dan Bapak di saat pertama kali menjadi seorang Kemenak mampu membawa Kemenak Kabupaten Badung ke zona membangun zona integritas, meraih predikat WBK. Ini tidak main-main, Pak. Langkah apa yang dilakukan, Pak? Ini menarik, Pak.